Shalom para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengiring Yesus hingga akhir. Saudara sekalian, mungkin kita tidak asing ya dengan sebuah lagu yang mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Nah, lagu ini memiliki latar belakang yang cukup tragis, di mana di sebuah suku Assam di India yang memiliki kebiasaan kanibalisme, yang oleh karena pemberitaan Injil misionaris Inggris, ada beberapa keluarga dari suku ini yang percaya pada Kristus. Mendengar kabar bahwa anggota sukunya percaya pada Kristus membuat kepala suku sangat marah dan memanggil keluarga tersebut untuk diadili. Salah satu keluarga ialah keluarga dari seorang yang bernama Nokseng dari suku Garo. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya, mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerah dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba ia menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. I have decided to follow Jesus, not turning back. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka. Lalu dengan amarah, ia memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya, lalu mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, tapi istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tetapi justru Nokseng mengucapkan kalimat, "Talk none, go with me, still I will follow, not turning back." Sekejap saja dengan mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku kembali berkata, "Aku akan memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap, Nokseng berucap, "The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back." Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku kemudian membunuhnya. Saudara sekasih, ini adalah kisah dari lagu Mengikut Yesus adalah keputusanku. Latar belakang yang sungguh menjadi berkat ya bagi banyak orang, karena tidak hanya sebuah lagu tetapi juga ada pengorbanan. Dia rela mati, dia rela kehilangan anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri demi mengikut Yesus. Dari sini kita melihat saudara bahwa mengikut Yesus tidak selalu tentang nyaman dan aman, tidak selalu tentang enak, bebas dari segala masalah, bebas dari segala kendala cobaan, saudara. Tidak selalu nyaman. Dalam Matius 5 ayat yang ke-10 sampai ke-12 di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bagian ini merupakan ajaran pertama yang Yesus tunjukkan kepada para murid setelah ia mengumpulkan ke-12 murid. Salah satu kemungkinan mengapa Tuhan mengatakan hal ini ialah untuk menguji mental para murid sebelum jauh melangkah mengikut dirinya.
dan sebagai bentuk meneguhkan keputusan para murid dalam mengikut Yesus. Jadi Yesus ingin melihat. Seringkali kita tahu bahwa ketika orang mencari pekerja, ketika orang mencari tenaga kerja seperti itu ya, seringkali diembel-embeli dengan jaminan yang enak. Nanti kamu kerja di sini akan mendapatkan fasilitas, kamu di sini dengan gaji yang lumayan. Tapi ketika masuk ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu, saudara. Justru Tuhan Yesus menunjukkan apa yang berat ketika seorang ingin mengikut Dia, mengikut Yesus. Tuhan Yesus melihat, apakah engkau mau mengikut aku dengan resiko seperti ini? Dengan kehidupan yang belum tentu enak, terancam, bahkan dianiaya, hingga bisa jadi kehilangan nyawa. Tuhan Yesus ingin melihat kesungguhan hati para murid pada waktu itu. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan resikonya terlebih dahulu dibandingkan hal-hal indah yang akan didapat. Yesus tidak mengiming-imingkan hal yang enak, saudara, tapi Yesus menunjukkan apa yang resiko dari mengikut Dia. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ke-62, sana dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang itu, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sini juga kita melihat, saudara, bagaimana ketika kita mengikut Yesus, kita harus siap fokus hanya kepada Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana bukan berarti tidak sopan ya, untuk berlaku tidak sopan kepada orang tua atau membenci orang tua atau tidak peduli sama orang tua. Saudara, di sini Yesus ingin supaya siapa saja yang mengikut Dia, Yesuslah yang menjadi prioritas. Tuhanlah yang menjadi prioritas pertama. Bukan orang lain, bukan manusia, apalagi dunia, saudara. Yesus ingin setiap orang yang percaya itu memfokuskan dirinya untuk Dia, untuk Tuhan, itu yang utama, saudara. Dia tidak ingin diduakan, dia tidak ingin dinomor duakan atau dinomor tigakan, tapi dia ingin yang utama, jadi fokus dalam kehidupan seorang yang telah mempercayai kepada Yesus. Salah satu tokoh misionaris di Tiongkok yang bernama Chun Sung, ia bergelar doktor, dia pintar. Dia memiliki banyak medali dan penghargaan. Dia sejak kuliah begitu disukai oleh dosen dan temannya karena kepandaiannya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan gelar-gelarnya, penghargaan-penghargaannya, dia memilih untuk membuang semua medali, semua penghargaan, bahkan ijazahnya, kecuali ijazah doktoralnya ya, sebagai bukti bahwa ketika nanti dia sampai di kampung halaman, dia dapat memberikan kepada orang tua sebagai bukti kalau dia sudah selesai studi. Saat dia pelayaran, dia membuang semuanya itu, saudara. Semua penghargaan, medali, ijazahnya semua dibuang, kecuali ijazah doktoralnya ya. Dia membuang semuanya itu karena dia tidak mau jatuh dalam kesombongan. Ia memilih untuk menjadi misionaris, meski banyak kemungkinan ia dapat pekerjaan yang lebih baik.
bahkan di pemerintahan sekalipun. Dia mampu masuk dalam pemerintahan, dia mampu mendapatkan pekerjaan yang baik, yang enak, saudara. Tapi dia membuang semuanya itu. Dia memilih untuk jadi misionaris, untuk memberitakan Injil. Walaupun kita tahu bahwa jadi misionaris tidak selalu enak. Kadang harus bertarung dengan ekonomi, kadang harus bergumul dengan lingkungan yang menolak. Tapi John Sung ini lebih memilih menjadi misionaris, melayani Tuhan seumur hidupnya, saudara. Jadi di sini kita melihat, kita mengikut Yesus berarti kita siap fokus hanya kepada Kristus, saudara. Di 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, Paulus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Paulus mengilustrasikan perjalanan iman atau mengikut Kristus seperti halnya sebuah pertandingan, saudara. Siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang menjadi menang. Di bagian ini dikatakan, semua peserta turut berlari, semua orang yang percaya turut berjuang, saudara. Tapi dalam perjuangan itu hanya satu orang yang mendapatkan hadiah, hanya satu pemenang. Dan pemenangnya adalah orang yang telah menyelesaikan perjuangannya, pertandingannya. Orang yang mau bertahan dari garis start sampai finish, saudara. Bila kita berada di tengah-tengah perjalanan, kita sudah menyerah, itu tidak dapat dikatakan bahwa kita adalah pemenang. Bila sampai 80% pertandingan, kita tidak dapat dikatakan sebagai pemenang, saudara. Tapi yang dikatakan sebagai pemenang ialah orang yang sudah menyelesaikan 100% pertandingan, perjuangan yang sampai bertahan sampai akhir, saudara. Dialah yang menjadi pemenangnya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, dan dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di dunia ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti prestasi, nilai terbaik, pekerjaan yang baik, usaha yang berhasil, yang sukses, kaya, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ketika mengikut Kristus, bukan harta dunia yang kita cari, melainkan kerajaan surga. Seorang dikatakan pemenang atau setia bukan bila dari prosesnya, tapi akhir atau garis finishnya. Bila kita saat ini boleh aktif mengikut Yesus, rajin melayani dan ibadah, jangan bangga dulu karena kita masih dalam proses, saudara. Jangan bangga kalau saat ini kita masih setia melayani Tuhan, masih aktif dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Jangan bangga dulu, saudara, karena kita belum berakhir. Bila saja kita katakan ya seperti dalam Mazmur, yaitu 70 tahun. Jadi bila umur kita masih 35, anggap aja kita masih di setengah perjalanan, saudara. Bila saja umur kita di 50 tahun, kita berpaling, atau umur 60 kita kecewa dan meninggalkan Kristus, atau ada seperti penjahat yang di situ Tuhan Yesus semasa hidupnya jahat tetapi akhirnya percaya pada Kristus di titik sebelum kematiannya, itulah pemenangnya, saudara. Jadi bukan prosesnya kita, bukan apa yang kita lakukan saat ini, tetapi kesetiaan itu terjadi, kesetiaan itu terbukti ketika kita sudah sampai di garis finish. Bila mana kita sudah setia sampai kita menghembuskan nafas terakhir, itulah yang namanya kesetiaan, saudara. Jadi bila masih saat ini kita masih setia melayani Tuhan, jangan bangga dulu, karena kita masih belum berakhir. Kehidupan kita belum berakhir, saudara. Baru setelah kita meninggal dunia dan kita masih setia sama Tuhan, masih setia mengikut Tuhan, barulah kita dapat dikatakan orang yang setia melayani, setia mengikut Tuhan, saudara. Mengiring Yesus hingga akhir. Siapkah kita?
Siap untuk apa? Pertama, siap menerima hal baik dan buruk dalam mengikut Kristus. Siapkah kita menerima apapun yang terjadi? Entah itu sengsara, entah itu penderitaan, siksaan, dikucilkan, ataupun hal baik seperti berkat Tuhan, kesehatan, mungkin harta yang Tuhan percayakan. Siapkah kita menerima hal baik dan buruk dalam mengikut Kristus? Yang kedua, siap mengiring Yesus, itu siap memprioritaskan Kristus menjadi prioritas utama. Siapkah kita mengutamakan Kristus, saudara? Siapkah kita mengutamakan Tuhan di atas semuanya, bahkan nyawa kita? Siapkah ataukah malah kita mengesampingkan iman kita demi kenyamanan kita? Tidak sedikit saudara yang rela meninggalkan imannya demi seorang wanita, demi mendapatkan harta, demi mendapatkan jabatan. Tidak sedikit orang yang meninggalkan kebenaran lalu melakukan korupsi demi uang, demi harta, saudara. Tetapi bila kita memang mengatakan saya siap mengikut Yesus hingga akhir, berarti kita siap memprioritaskan Kristus menjadi prioritas utama kita. Melebihi harta, melebihi pasangan, melebihi semua yang ada di dunia ini. Fokus pada Kristus. Kristus hanyalah yang jadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Mengiring Yesus hingga akhir. Siapkah kita setia sampai akhir? Siapkah kita memegang iman kita sampai pada detik-detik hidup kita? Siapkah kita terus berpegang melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir, sampai nafas terakhir kita? Jangan berbangga dulu saudara bila mana kita saat ini masih setia melayani Tuhan. Tapi berbanggalah bila mana di detik-detik nafas terakhir kita masih tetap memegang iman kita, masih tetap percaya, masih tetap melayani Tuhan. Mari saudara, biarlah hal ini menjadi perenungan kita saat ini. Siapkah kita mengikut Tuhan sampai akhir? Siapkah kita mengiring Yesus hingga akhir? Ingat bahwa seseorang dikatakan setia itu bukan di tengah-tengah perjalanan hidupnya, tapi orang yang dikatakan setia adalah orang yang tetap berdiri mengiring Yesus hingga nafas terakhirnya. Biarlah ini menjadi perenungan kita, menjadi dasar kita dalam kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Kami melihat kesetiaan Tuhan Yesus sendiri. Memantau Yesus setia pada rencana Allah, rencana Bapa di surga, rela mati di kayu salib untuk memenuhi panggilan, untuk memenuhi tugas, yaitu keselamatan umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, dan kami ingin hidup mengiring Yesus hingga akhir hidup kami Tuhan. Kami mau menerima segala hal baik atau buruknya dalam mengikut Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap menderita, kami siap menjalani apapun itu Tuhan, baik atau buruk. Kami siap Bapa. Kami siap juga memprioritaskan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau setia sampai akhir Bapa, sampai akhir hidup kami. Kami mau Tuhan, dan ajarlah kami, tundukkanlah hati kami, hancurkanlah ego kami, kesombongan kami Bapa.
karena kami tahu kami masih di tengah-tengah perjalanan Bapa. Karena kami tahu Bapa, orang-orang yang dikatakan setia adalah orang yang sampai nafas terakhirnya adalah orang yang mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Dan kami juga mau belajar Bapa untuk tetap bertahan sampai pada Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa. Ini hidup kami Tuhan, pimpin setiap kami dimanapun kami berada. Ajarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami dalam Roh Kudus-Mu, tolonglah hidup kami, ajarlah kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.